Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Ramdhani. Saya mahasiswa PPG UIN Bandung tahun 2024, kelas PAI 1 K2 18. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran su'bul iman dalam menata kehidupan. Sebelum membahas lebih jauh, pertanyaan awalnya adalah apa hubungan antara rukun iman dan syu'bul iman. Karena kita semua tahu bahwa iman, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, apa hubungan antara rukun iman dan syu'bul iman? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu dulu apa itu syu'bul iman. Syu'bul iman berarti cabang-cabang iman. Atau subuh iman adalah cabang-cabang iman yang meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, baik itu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak, yang semua dasarnya, garis besarnya terdapat di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran itu ada perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh ulama atau awalnya dari Abu Hurairah, beliau bersabda, an Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adaha imatatul adha anut tariqi wal haya syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda bahwasanya iman itu memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menjingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Sebanyak ini dikatakan oleh Abu Hurairah terbagi ke dalam beberapa bagian. Ulama membaginya ke dalam beberapa bagian. Di antaranya nilai-nilai, saya memberi garis besar tentang nilai-nilai pendidikan dalam syu'bul iman. Nah, itu satu, ada nilai-nilai yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, nilai yang berkaitan dengan diri sendiri, nilai yang berkaitan dengan orang lain atau dengan manusia lain. Nah, ini ada iman yang berkaitan atau dilakukan dengan hati kita. Dan ada juga iman yang dilakukan oleh lisan. Dan iman yang berkaitan dengan anggota tubuh yang begitu banyak yang perlu kita lakukan. Adapun manfaatnya dari rukun iman, dari syu'bul iman, dari syu'bul iman ini adalah satu, mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman. Dua, memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam. Tiga, memiliki akhlak yang mulia. Jika yang tadi kita lakukan, iman terhadap Allah yang berkaitan langsung dengan Allah dan Rasul-Nya. Katakan kita mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasul. Menjauhi larangannya karena misal kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari cabang iman. Itu mengokohkan kita untuk berkomitmen tinggi terhadap rukun Islam dan mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman dan akan memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana tidak ketika kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah? Katakan, misal yang dilarang oleh Allah itu adalah berbohong. Dilarang berbohong, kita itu ketika kita lakukan maka kita memiliki akhlak yang mulia. Kemudian kokoh
meyakinkan, mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman, memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam. Buktinya apa? Yaitu tidak berbohong, bersikap jujur. Kita iman terhadap Allah, Allah Maha mengetahui. Kita melaksanakan rukun Islam bahwasanya adalah bagian dari rukun Islam, mengokohkan untuk memiliki akhlak mulia yaitu tidak berbohong. Nah ini makanya di antaranya berikutnya ketika kita melaksanakan cabang-cabang iman atau subul iman itu diantaranya akan menumbuhkan terhadap diri kita satu sikap disiplin, dua sikap jujur, tiga sikap yang bertanggung jawab. Bagaimana tidak tadi ketika kita melaksanakan cabang-cabang iman, katakan kita melaksanakan perintah Allah karena kita takut dan berharap akan ridhonya, kita melaksanakan perintahnya sholat, puasa, dan lain sebagainya dilandasi karena kita percaya bahwa Allah akan memberikan tempat yang indah, tempat yang penuh keindahan, dan ketika kita meninggalkan, kita iman bahwa Allah sudah menyiapkan tempat yang penuh dengan penderitaan, itu akan mendorong kita untuk disiplin. Oh, juga akan mendorong kita memiliki sifat yang jujur. Bagaimana tidak? Karena kita tahu di dalam subuh iman yang tadi bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kita iman pula terhadap akhir akhir yang di dalamnya hari akhir itu ada hisaban. Mau tidak mau, jika kita meyakini dengan kuat, kita meyakini dengan benar, maka kita akan mampu meninggalkan kebohongan dan mampu melaksanakan kejujuran. Karena kita yakin nanti di hari akhir, setelah hancurnya dunia ini dan kita telah mati, akan datang hari perhitungan, hari perhisaban. Di sana tidak ada lagi yang akan kita bisa tutup-tutupi. Dan juga ketika kita mengimani su'bul iman itu, kita mengimani cabang-cabang iman itu, kita akan memiliki sikap yang bertanggung jawab. Karena kita yakin tadi, kembali ke tadi, katakan, kita meyakini bahwa nanti akan ada pertanggung jawaban. Nah, adapun untuk membiasakan diri, karena itu sulit, membiasakan diri untuk disiplin, di antaranya tipsnya yaitu satu, segera memulai kedisiplinan dari diri sendiri. Jangan menunggu orang lain. Katakan contoh kecil, sikap disiplin itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jangan lihat orang. Wah, orang oke damicena di mana wae. Orang oke rek sarua. Jangan seperti itu. Mulai dari kita biasakan buang sampah pada tempatnya. Terus laksanakan hal seperti itu. Insya Allah lain kegiatan pun kita akan berupaya untuk disiplin. Kemudian berbiasa bersikap jujur. Bagaimana? Itu menanamkan dalam diri kita. Prinsip kita harus jujur. Manis, pahit dari kejujuran kita. Karena kita meyakini akan adanya hari perhitungan, hari perhisaban, dan di sana tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Mau tidak mau, itu menjadi prinsip kita. Insya Allah kita akan bersikap jujur. Dan terus sampai 6 poin yang saya sampaikan. Kemudian untuk bertanggung jawab. Nah ini untuk agar kita terbiasa bertanggung jawab, diantaranya yang paling utama adalah tadi, tetap kuncinya adalah ingat bahwa setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat khusus bagi saya umum untuk yang melihat video ini. Jangan lupa like and subscribe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.